Ini hamba-hambaku dari seluruh penjuru dunia datang untuk mengharapkan ridho dan rahmatku. Saksikan dosa-dosa mereka, aku ampuni semuanya. Allah berfirman, afidu maghfurina lakum, silahkan berangkat menuju ke Muzdalifah, dosa-dosa kalian aku ampuni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami akan mencari batu di Muzdalifah. Kami tinggalkan seluruh kesombongan kami, jabatan kami semuanya. Kami berpakaian dengan dua helai kain putih, sebagaimana kami nanti akan menghadap kepadamu dengan berpakaian kafan, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 10 Dzulhijjah kami semuanya menuju ke Jumrah Aqabah. Kami melempar dengan 7 batu lambang permusuhan kami dengan setan. Kami siap untuk meninggalkan program-program setan, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Habis itu kemudian kami semuanya potong rambut, kami cukur dengan harapan mudah-mudahan Kau semuanya mengampuni. Kau ampuni dosa-dosa kami semuanya, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi setiap kita membaca talbiyah, terjemahnya hanya satu: kami siap menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Kami siap untuk menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Selama 24 jam mulai hari ini, tolong semuanya niatnya hanya satu, menyambut panggilan Allah. Apapun yang kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini kita lakukan, insya Allah haji kita menjadi haji yang mabrur. Amin, amin. Apa itu haji mabrur? Ini perlu kita ukir dengan tinta emas. Haji mabrur adalah orang melaksanakan hanya untuk mencari ridha Allah dan berusaha meninggalkan larangannya. Pulang lebih baik dibanding sebelum berangkat. Itu namanya haji mabrur. Tidak tercampur dengan sifat-sifat yang buruk. Maka saya yakin, tolong diamini semuanya, ini menjadi ahli surga. Amin, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Yang kedua, haji mabrur adalah it'amut ta'am wa tibul kalam. Nanti di sana kita bantu orang lain. Antar kelompok, antar jamaah kita saling membantu. Seandainya kita mau mengambil air minum, biasanya ngambil hanya 2, suami sama istri, tolong ambil 4 untuk temannya yang 1, temannya yang lagi 1. Masya Allah, itu namanya haji mabrur. Jadi haji mabrur adalah it'amut ta'am, kita bantu orang lain. Watibul kalam, dan omongannya yang halus. Itu namanya haji mabrur. Jadi haji mabrur itu gampang sekali. Orang suasananya sejuk, senyum. Coba sekarang saya tanya lagi. Mau apa tidak hajinya mabrur? Mau tidak menjadi ahli surga? Mau tidak menjadi tetangga Nabi di surga? Kalau mau, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Ayo salaman. Salaman, Masya Allah. Senyumnya, yang mahal senyumnya. Ayo senyum semuanya, senyum. Masya Allah. Senyum. Nah, ini sudah cukup. Kalau begitu kita tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi haji mabrur. Kalau seandainya ini antara Iran sama Amerika senyum, selesai. Betul, ini urusannya senyum.
Itulah yang Allah sampaikan melalui Rasulnya, afsus salam, sebarkan perdamaian. Apa perdamaian itu? Pulang haji, ketemu dengan siapa saja, dia salaman sambil senyum, selesai. Terutama suami istri. Ibu-ibu, saya doakan pulang haji nanti dikasih belanja minimal per bulan 65 juta. Amin aja Pak, amin aja Pak. Amin aja. Ini namanya juga haji mabrur, ini sih mabrur. Jadi mabrur adalah, tolong dihafalin, it'amut ta'am wa tibul kalam. Mabrur adalah it'amut ta'am, bersama-sama. It'amut ta'am, yang kedua wa tibul kalam. Ucapannya sangat manis. Dengan siapa saja? Dengan atasan, dengan bawahan. Itu namanya haji mabrur. Baik. Sebelum itu semuanya, bahkan saya sarankan mulai hari ini, kalau ingin hajinya mabrur, hendaknya dia harus bawa duit yang banyak. Amin, 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 amin. Tapi bukan rupiah, jangan rupiah. Bukan real. Kalau real 4.000. Bukan dolar 16.000, bukan. Bukan dinar 3,5 juta, bukan. Jadi haji mabrur adalah harus bawa duit yang banyak. Apa? D, doa. D, apa tadi? Doa. U, ukhuwah itu persaudaraan. W, wasiat. I, ibadah. T, tawakal. Jadi saya tanya, setuju apa tidak orang haji supaya mabrur harus bawa duit yang banyak? Setuju? Setuju. Karena setuju, ya udah sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wali Kota ya, ini Pak Wali Kota Surabaya, Masya Allah. Salam sama Pak Eri ya. Pak Eri itu Wali Kota Surabaya. Saya akrab sekali orangnya. Oh iya, belum. Atau di sini. Siapa yang mau ambil menantu boleh ini nih ya, Masya Allah. Boleh. Antum siapa namanya? Sofian. Ini Sofian yang punya hotel di Tebet ya. Yang punya hotel ini. Hotel Sofian di Tebet sama di Jut Mutia. Amin. Biasanya kami di Hotel Sofian, yang di Jut Mutia atau yang ada di Tebet. Ini hotel syariah. Saya doakan punya hotel lagi. Amin. Kalau ambil menantu silakan semua. Jadi para tamu Allah yang berbahagia, orang haji kalau ingin mabrur harus bawa duit yang banyak. Setuju? D-nya apa? Doa. U, ukhuwah. Ukhuwah itu apa artinya? Persaudaraan. Nawe, wasiat. I, ibadah. T, tawakal. Baik, salah singkat saja. Doa dari mulai ketemu saya kemarin, terusnya nanti akan saya doakan. Doakan selamat dunia akhirat, bahkan yang paling indah menjadi tetangga Rasulullah di surga, menjadi tetangga Nabi itu yang kita cari-cari. Menjadi tetangga Rasulullah di surga, Masya Allah. Rasulullah sudah disediakan 1000 istana, sudah disediakan. Itu yang indahnya, yang luar biasa. Tapi ketika mau masuk surga, beliau tidak mau. Yang ditangisi kita. Ummati, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Mengapa? Karena mau menuju ke surga itu harus melalui jembatan di atas jahanam. Inna jahannama kanat. Nah, supaya itu semuanya selamat, doa. Tolong jamaah ya, nanti doanya minta doa itu ada walimatus safar biasanya. Walimatus safar, kita nggak bisa datang ke rumah tetangga satu persatu, RW nggak bisa satu persatu, satu kampung tidak satu persatu, kita undang. Namanya walimatus safar. Minta doa terutama orang tua. Doa, udah saya nggak banyak, namanya jelas ya. Nanti di Mekah tolong doa yang banyak. Ukhuwah, ini kita kurang lebih 2 bis, kita nanti 2 bis. Biasanya kita 3 bis, karena ini
pergantian kementerian yang belum bisa melunasi, biasanya yang belakang itu maju. Tapi tahun ini nggak bisa. Biasanya kita selalu 3 bis. Nah, tahun ini mungkin insya Allah 2 bis. Amin, amin, amin ya. Nah, kalau sudah ukhuwah, ini kan ketemu ini. Nanti Ibu kalau di sana sebelum adzan 1 jam, tolong sudah berangkat ke masjid. Amin, amin, amin ya. Nanti di sana kita tempatnya masih pilih-pilih enak. Nah, nanti kalau sudah mau adzan, itu datang banyak. Apalagi nanti ukhuwah kita langsung orang Nigeria datang, padahal tempatnya sudah habis, duduk di depannya ibu-ibu. Subhanallah. Jangan marah Bu, itu saudara kita, saudara kita ini. Dan itu jangan marah. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Ini saya udah 1 jam udah lama datang, bukan 1 orang, kadang 5 orang, 6 orang. Ini kita digeser. Jangan ada yang marah. Malah alhamdulillah. Maka saya doakan mudah-mudahan nanti kita bisa membawa anak asuh dari Afrika. Amin, amin, Masya Allah. Kita bawa ke Indonesia. Amin, amin, amin. Itu saudara kita. Ummu Aiman itu orang hitam. Dan itu yang paling diingat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Karena ketika Bunda Aminah meninggal dunia, yang merawat Muhammad kecil SAW itu Ummu Aiman, orang hitam. Bilal, tahu Bilal? Ketika naik Ka'bah, orang-orang ada gagak. Dikira gagak. Hitam dia. Tapi ternyata sendalnya masuk surga. Mudah-mudahan Sofyan sepatunya masuk surga. Amin, amin, insyaallah. Bilal orangnya itu sendalnya masuk surga. Insyaallah. Ini maksud saya, saudara kita dari Afrika tolong diterima dengan senang hati ya. Nanti ketemu Bu, ketemu di sana. Baik itu wasiat. Kita nanti selalu pengajian Bu. Yang paling diingat, sekarang saya ingatkan, yang paling diingat bukan di hotel bintang 5. Yang paling kita ingat itu di transit. Transit kita itu nanti dengan Jabal Nur dekat sekali, kelihatan Jabal Nur. Nanti kalau mau ke sana silahkan. Biasanya saya selalu ayo silakan. Saya tunggu di kamar. Subhanallah. Saya tunggu di kamar, Masya Allah ya. Nanti yang dampingi Ustaz Laun. Amin, amin ya. Ustaz Takrun. Amin, amin. Saya tunggu di kamar. Amin, 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 amin. Sabar Bu, ini kita harus dari pagi-pagi. Haji Mabrur begitu, harus senyum terus. Baik. Wasiat. Pengajian kita Masya Allah terus pengajian. Mengapa? Sebab orang pengajian itu seluruh dosanya diampuni. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Siapa yang datang seperti ini sekarang ini, dosa diampuni. Baik, itu wasiat. Bahkan kalau boleh Bu, maaf ya, rumah saya itu 7,5 meter kali 10. Berapa? 75 meter. Padahal anaknya 9, cucunya 24. Saya ditanya sama tetangga saya, Pak Kiai, tidur di mana cucunya? Subhanallah, karena rumahnya kecil. Tapi alhamdulillah hati saya lapang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau mau ke rumah saya, insya Allah saya terima, tapi tidak di rumah saya, di rumahnya Allah. Ada 3 lantai. Subhanallah ya. Jadi rumah Allah di depan saya itu ada, dan anak saya baru berapa kemarin? 9 ya. Doakan mudah-mudahan nambah lagi. Amin, amin, amin. Kurang kencang, mudah-mudahan nambah lagi. Amin, amin. Sayang istri saya, nggak saya ajak ke sini. Kalau saya ajak ke sini mungkin ketemu. Masya Allah. Anak saya yang lahir di Mekah itu 4. Anak saya lahir 4.
bahkan ada yang kembar. Makanya saya doakan kalau wali kota Surabaya anaknya kembar. Amin, 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 amin. Baik. Jadi tolong wasiat itu pengajian. Ibadah. Ingat para tamu Allah yang berbahagia, salat sekali di Masjidil Haram lebih utama daripada salat di Masjid Istiqlal 100.000 kali. Tolong dihitung. Gak apa-apa kayak dagang, dengan Allah gak ada masalah. Sekali kita sholat, subhanallah lebih utama daripada 100.000 kali di masjid yang lain. Oleh karena itu ibadah di sana nanti jangan sampai ketinggalan. Tapi ketika di transit, ini saya sampaikan, ketika di hotel transit, tolong kita sholatnya nanti di hotel saja. Jarak kita kurang lebih ada 6 kilo. Bis banyak, tapi lebih baik kita jaga kesehatan sebelum haji. Nanti kalau sudah tinggal di Movenpick, hotel bintang 5-nya, hotel Movenpick, Masya Allah, tolong setiap saat kita ke Masjidil Haram. Ini tolong nasihat saya didengarkan. Sebab biasanya anak-anak muda biasanya itu, saya udah kangen, ternyata pulang batuk. Masya Allah. Pas hari H, dia batuk-batuk. Nggak dengerin nasihatnya kiai. Kita bukan melarang, tapi ingin sayang, jangan sampai kita ada kadang biasanya anak muda, ini muda enggak ya? Anak muda kadang-kadang diem, mumpung Pak Kiai nggak ada, karena di sebelah itu ada bis gratis, kita naik bis gratis. Bukan masalah itunya, lebih baik kita di hotel transit, sholatnya nanti dipimpin oleh Dr. Bakdun, Selalu di situ ada pengajian semuanya di situ, dan itu nanti paling akrab. Ini tolong dengarkan baik-baik ini. Ini supaya hajinya mabrur. Baik, itu ibadah. Tawakal. Apapun yang kita tinggalkan di rumah, anak ditinggalkan, usaha ditinggalkan, tolong jangan dipikir. Yang jaga adalah Allah. Yang jaga siapa? Allah. Dan karena itu haji mabrur itu harus bawa duit yang banyak. D-nya apa? Doa. U-nya wasiat, terus ibadah, maka sudah baik. Dan supaya haji kita mabrur, kita selalu mengingat firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang haji ternyata dia di situ tidak rafas. Rafas itu omongan kotor, atau diartikan dalam kondisi kita ihram tidak boleh kumpul suami istri, tidak boleh. Bahkan nanti dalam larangan ihram itu bisa batal hajinya. Batal, tapi tahun depan harus haji lagi. Padahal daftarnya lama. Nah, nanti kalau rafasa itu nanti dijaga. Wala fusuqa ini tolong maksiat kita tinggalkan. Wala jidala, nggak ada yang berantem. Saya doakan suami istri di sana nggak ada yang berantem. Amin. Ini kadang-kadang cobaannya itu luar biasa. Ini ada orang baik. Masya Allah. Ma, tolong tunggu di sini ya, saya mau tawaf. Iya Pak. Setelah tawaf, begini. Tiang Masjidil Haram kan sama. Tolong tunggu di sini ya, nanti habis tawaf saya kesini lagi dia. Ternyata sudah 1 jam istrinya itu dengan sabar menunggu. Kok lama ya? Suaminya habis tawaf nyarinya di tiang sebelah sana. Gimana ini? Di mana? Saya nunggu di sini di mana? Saya di tiang ini. Dia udah mulai marah-marah. Itu sengaja diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah jangan berantem. Saya doakan mudah-mudahan kalau berantem sekarang aja. Kalau berantem sekarang aja. Dan nanti jangan ada yang berantem di sana. Ini betul-betul saya tunjukkan. Ada yang hebat lagi. Kita mau berangkat menuju ke ziarah City Tour namanya. Bis 1 sudah siap semuanya, tinggal bis 2. Semuanya sudah siap, tinggal 1 orang. Setengah 1 orang.
belanja. Subhanallah, padahal busnya udah mau berangkat, masih belanja. Satu bus mau marah, jangan marah. Kalau ingin mabrur jangan marah. Subhanallah, jangan marah hasil, jangan marah. Ya wala jidala. Kalau haji mabrur adalah orang yang tidak marah tapi salaman sambil senyum. Gimana jelasnya? Ini wala jidala. Bahkan Rasulullah bersabda, man hajja, siapa yang haji, falam yafus, maka dia tidak omongan kotor. Falam yafsud, dia tidak bermaksiat. Kharaja min dunubihi, dia keluar dengan membawa dosanya kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Jadi nanti kalau kita pulang dari haji, hajinya mabrur, dosanya sudah diampuni, maka bajunya baju putih semua. Masya Allah, ini baju putih semuanya, tanda-tanda haji mabrur. Amin ya. Syaratnya jangan marah. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang kurang kenceng, mau masuk surga? La taghdab, jangan marah. Mau masuk surga? La taghdab, jangan marah. Mau masuk surga? Walakal jannah, jangan marah kalau ingin masuk surga. Nah, ini tolong diapalin ya. Nanti ada ujian nggak habis ini? Ujian dari saya, ujian dari sana ya. Jangan nanya sana, sini aja. Ini ada ujiannya. La taghdab walakal jannah. Bersama-sama. Tolong diapalin, kompak bersama-sama. La taghdab walakal jannah. Sekali lagi. Jangan marah kalau ingin masuk surga. Bersama-sama. Mau masuk surga? Jangan marah. Ini nggak pernah marah sama istrinya. Pernah dimarahin? Kalau ya kita bercanda Pak ya. Mudah-mudahan mulai hari ini kalau ingin masuk surga tidak boleh marah sama anaknya, tidak boleh marah sama orang tuanya, tidak boleh marah sama supirnya, sama ART-nya, sama suaminya, sama siapapun. La taghdab walakal jannah. Jangan marah kalau ingin masuk surga. Ini haji mabrur. Baik. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Tolong nanti doa yang banyak. Al-Hujjaj wal Ummah Wahdullah. Kemarin sudah saya singgung. Jamaah haji semuanya ini adalah tamu Allah. In da'auhu, kalau berdoa, ajabahu, pasti dikabulkan. Fa in sa'aluhu, kalau minta kepada Allah, atau semuanya dikasih. Makanya saya doakan tolong diamini, mudah-mudahan anak kita soleh-solehah, penyejuk hati, hidupnya bahagia. Semuanya sudah waktunya nikah, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Mudah-mudahan menjadi ahli Quran. Semuanya punya rumah sendiri. Semuanya punya kendaraan sendiri. Minta pada Allah. Bahkan mintanya pada waktu sholat. Waktu sholat. Apalagi kita sholatnya di Masjidil Haram. Coba Rabbi firli, duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada 8 permintaan. Masya Allah. Urusan apapun diminta tadi. Minta bayar hutang, wajiburni, itu bayar hutang. Didoakan mudah-mudahan nggak punya hutang. Berarti yang nggak amin nggak punya hutang ya. Mudah-mudahan nggak punya hutang. Siapa yang nggak pernah hutang, angkat tangan. Nggak pernah hutang, alhamdulillah, masya Allah ya. Nggak apa-apa, namanya hutang. Rasulullah nggak punya hutang. Rasulullah punya hutang. Boleh saya ceritakan sedikit? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, bersama dengan Ali bin Abi Thalib, ada Badui datang. Ya Rasulullah, di kampung saya kelaparan, peceklik. Banyak orang yang baru masuk Islam, saya takut mereka murtad. Ya Rasulullah. Rasulullah sedih melihat Ali. Ali paham. Langsung Ali menjawab, ya Rasulullah, di Bulog sudah habis. Di Bulog sudah habis. Nggak ada
digoda nggak apa-apa. Tiba-tiba ada Yahudi yang datang. Muhammad, kalau mau, aku siapin. Perlu berapa kintal? Tapi hutang ya, Bang? Boleh. Akhirnya disiapin oleh orang Yahudi. Tapi waktunya panjang, kurang lebih 3 bulanan. Baru 1 bulan Yahudi datang. Datang Yahudi. Di depan para sahabat, Nabi Muhammad dicekik. Muhammad, kamu sudah punya hutang, nggak kamu bayar-bayar? Biasa, anaknya Abdul Muthalib. Umar langsung, musuh Allah, saya bunuh kamu nanti. Kata Rasul, Umar, jangan. Biarkan. Dia mau nagih hutang, kasih nasihat pada saya. Jadi Rasul minta nasihat, suruh bayar saya. Tapi belum waktunya, Bu. Masih lama, masih berapa bulan lagi. Dan ingatin dia, jangan sampai mentak-mentak begitu, sampai nyekik-nyekik begitu. Kalau begitu Umar, ajak ke pulau. Sudah kena, alhamdulillah, tolong bayar hutang. Dan tambahi lagi sama dengan akhirnya dibayar, berapa kintal dibayar. Ini hutangnya Nabi. Dan ini lagi, cukup Umar, ini sudah cukup nih hutangnya Muhammad sekian. Enggak, tadi karena saya mengancam kamu mau saya bunuh, aku diperintah Nabi musuh dia. Umar, kamu tahu siapa saya? Saya enggak tahu. Saya Zaid bin Sana. Saya pendeta Yahudi. Saya sudah tahu bahwa Muhammad itu Nabi. Saya tahu Nabi. Mengapa kalau kamu tahu Nabi, malah kamu sekarang mau mencekiknya? Sifat-sifatnya semuanya ada di Taurat. Tinggal 2 yang saya ingin menyaksikan. Apa itu 2? Kalau dia amarahnya bisa dikalahkan dengan pemaafannya. Dan yang satu, kalau dia dihina malah dia lebih sayang. Saksikan wahai Umar, 2 hal ini sudah saya saksikan dengan mata kepala saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, langsung masuk Islam. Jadi nyekek tadi itu bukan karena benci, ingin menguji Nabi betul apa tidak. Kalau dia Nabi, berarti dia pasti memaafkan saya. Sekalipun saya hina, dia pasti sayang pada saya. Malah dikasih hadiah. Nah, ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita nanti pulang dari Mekah, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, pulang bisa meniru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya dikabulkan, permintaannya diberikan oleh Allah. Wa ini istaghfaru, kalau minta diampuni, ghafaralahum, Allah pasti mengampuni mereka. Baik, ini dari segi tanda-tanda orang ingin menggapai haji mabrur. Kalau saya simpelkan tuh gampang saja. La tahdud walakal jannah. Masya Allah. Boleh nggak saya simpelkan satu aja? Mulai hari ini semuanya insya Allah hajinya mabrur. Amin. Caranya nggak boleh marah sama suami. Amin, Bu. Amin. Nggak boleh marah sama suami, nggak boleh marah sama istri. Amin. Ibu senang sekali. Mulai hari ini, Bu, ya. Dan tanda mabrur lagi nih, suami nyiapin makanan di Mina untuk istrinya. Amin. Amin. Biasanya kalau ada begitu, ibu saya suruh duluan, bapak-bapak di belakang. Biasanya kan ibu di belakang terus, betul ya? Betul. Hari ini setuju nggak nanti coffee break yang pertama kali adalah ibu-ibu? Setuju? Masya Allah. Mudah-mudahan ini latihan haji mabrur nih, Jadi nanti coffee breaknya tolong bapak-bapak dengan saya sabar sebentar. Saya yakin bapak-bapak nanti jam 9.15 puasa. Amin ya. Puasa. Nanti kalau sudah 20 kita boleh berbuka. Amin. Apa tandanya kalau haji kita mabrur? Ini tandanya saja. Tandanya haji mabrur adalah pulang dari haji lebih baik dibanding sebelum berangkat. Dari 2 hal, ibadah ritual dan ibadah sosial. Pulang dari haji, atau boleh saya katakan pulang dari hotel. Ini dulu namanya Santika hotel ini, sekarang diganti apa tadi?
Wakut. Waduh, enggak. Sampai ngapalin enggak pala bahasa. 2 tahun yang lalu di sini, yang mana di sini. Tahun yang kemarin di hotel di Margonda, di Margonda kemarin. Tahun ini sekarang di sini. 2 tahun yang lalu saya prakteknya di sana, di luar sana. Praktek, dan ini praktek di sini. Mudah-mudahan prakteknya di sini saya nggak lama-lama sampai maghrib. Amin, 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 amin. Ada yang mau Kalimantan ya, Masya Allah ya. Ada yang mau Kalimantan. Saya doakan Kalimantan yang berkah. Tolong siapin saya 100 hektar. Amin, amin, amin. Mau bikin pesantren di Samarinda. Tadi saya bicara sama beliau, saya biasa sholat di masjid yang dekat Mahakam. Ya, dekat dengan Mahakam, saya sholat di sana. Nanti Masjid Islamic Center. Habis sholat biasanya makan soto Banjar. Amin, amin, amin. Baik. Jadi orang yang tanda haji kita mabrur, dan itu tanyakan diri sendiri. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, pulang haji, ternyata lebih baik dari 2 hal. Pertama, ibadah ritual. Mudah-mudahan nanti di Hotel Movenpick semuanya bisa sholat di Masjidil Haram, amin. Semuanya bisa jamaah di Masjidil Haram, amin. Semuanya bisa tawaf di Ka'bah, amin. Tolong nanti di Indonesia ibadahnya tetap seperti ketika di Mekah. Kalau sudah Allahu Akbar, segera kita siap-siap sholat. Itu namanya mabrur. Saya kaget dengan jamaah saya di Lamongan. Maaf nih, orangnya awam, buta huruf, udah tua, usianya sekitar 70-an. Kalau saya Bu, sekarang ini Pak, usia saya alhamdulillah baru 27. Alhamdulillah ya. Tahun depan 37. Amin, amin ya. Kemarin sebelum Maret tanggal saya baru 17. Sekarang 27. Berapa? 27. Jadi jamaah haji ini, jamaah orangnya awam, buta huruf, orang tani. Pulang dari Mekah, selalu sholatnya di belakang imam sampai puluhan tahun. Ketika meninggal dunia pun dalam kondisi seperti itu. Ya Allah, mabrur. Orangnya bodoh, orang awam gak bisa baca tulis, orang tani. Ternyata pulang dari Mekah selalu berjamaah 5 waktu itu selalu di masjid. Ini mabrur, udah tanda, udah jelas sekali, dan gak usah nanya orang lain. Itu mabrur. Oleh karena itu tolong pulang dari Mekah nanti Bapak Ibu, kalau sudah ada hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kita bahagia, ayo kita bahagia. Segera kita tinggalkan kesibukan apapun. Kum ilas sholati mata samitan nida mahma kanat dzuruf. Kalau sudah dengar adzan, seluruh rapat pun berhenti. Baca Quran pun berhenti. Baca Quran nih berhenti. Ada guru saya, profesor. Beliau itu 1 jam itu bisa ngarang buku itu bisa sampai 10 halaman. 1 jam. Karangan bukan nyontek, ngarang. Ibunya nggak pernah sekolah. Sudah waktunya adzan. Allahu Akbar. Dia jawab berhenti, tapi habis adzan nulis lagi. Ditegur sama ibunya. Nah, padahal profesor dipanggil nak, subhanallah ya, wali kota, nah, subhanallah. Sekarang wali kota tetap dipanggil nah, iya Bu, sudah azan nak ke masjid, sholat sunat dulu. Iya Bu, tanggung Bu. Nah, iya Bu, tinggalkan nulismu. Iya Bu, profesor dikasih nasihat ibunya yang nggak pernah sekolah. Sebab ibadah yang lebih utama adalah ibadah yang sesuai dengan momentum. Saya ulang lagi, ibadah yang paling utama adalah ibadah yang sesuai dengan momentum. Baik, ibu-ibu ketika pagi-pagi Bu mau bikin sarapan, bapaknya pulang dari masjid baca Quran. Baca Quran mulia apa tidak? Mulia ya. Terus anaknya nangis. Utama mana? Utama gendong anaknya atau baca Quran? Kurang kenceng Bu. Utama baca Quran atau gendong anak? Ayo dengerin Pak. Ya betul. Lebih utama kita membantu istri anak kita gendong supaya nggak nangis
dan Al-Quran yang kita tinggalkan, nanti pada waktunya yang lain. Ini namanya ibadah yang sesuai dengan momentum. Oleh karena itu kalau sudah hayya 'alas shalah, tinggalkan semuanya, langsung menuju ke salat. Biasanya ibu-ibu mau sholat di rumah boleh, sholat di masjid boleh. Tapi sekarang saya tanya, tolong semuanya. Kalau di Hotel Movenpick di Mekah, sholatnya di Masjidil Haram atau di hotel? Di Medina nanti kita di Movenpick sholatnya di Masjid Nabawi atau di hotel? Ibu-ibu nanti di Indonesia sholatnya di rumah apa di masjid? Ayo, mikir. Ini, tolong. Kalau ada waktu ibu, silakan ke masjid. Istri Nabi setelah Rasulullah wafat, semuanya itu sholatnya di masjid. Bahkan iktikaf. Artinya ibu-ibu sholat di rumah boleh. Tapi kalau pagi-pagi habis azan, sebelum azan berangkat sama anaknya sama suaminya ke masjid, masya Allah, ini luar biasa. Benar. Baik. Jadi tanda haji mabrur adalah pulang dari haji lebih baik dari berapa hal tadi? 2, ibadah ritual, ibadah sosial. Ibadah ritualnya apa? Sholat. Ibadah ritualnya apa? Tilawatul Quran, baca Quran. Ibadah ritualnya apa? Zikir. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Sekali saja tidak bisa diganti dengan 100 miliar. Gak bisa. Ini Allah senang sekali. Maha suci Allah, dosa kita diampuni. Walhamdulillah, nikmatnya ditambah lagi. Allahu Akbar, kita diangkat derajat kita oleh Allah. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Coba sekali lagi bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tolong jangan lupa sholat duha. Jangan lupa qobliyah ba'diyah. Terawihnya kemarin yang 11 masuk surga, yang 23 masuk surga, masya Allah. Kebanyakan kita yang mana? 11 masuk surga, masya Allah ya. Yang 11 masuk surga, 23 masuk surga, amin. Ada 7 menit. Ada di Jawa Timur. Ya? 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Ada yang 23 rakaat 8 jam. Di Jawa Timur juga. Di Magetan. Kalau nanti lihat di HP, nanti kalau sudah selesai, sholat tarawih 8 jam, imamnya 6, masing-masing 5 juz, setiap malam khatam. Masya Allah, itu ada di Magetan. Kemudian yang 7 menit ada di Blitar. Masya Allah, milih yang mana? 8 jam apa 7 menit? Mudah-mudahan. Saya tidak bicara masalah berapanya, tapi tolong siapa yang rajin sholat malam, nih sholat malam, seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi Allah Tuhan timur, wal maghribi Tuhan barat, la ilaha illa huwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, fattakhidhu wakila jadikan Allah wakil kita. Yang berangkatkan kita ini Allah. Ini nggak sangka-sangka. Hari ini saya bisa ketemu dengan para tamu Allah di sini. Ini mudah-mudahan semuanya nanti hajinya mabrur, amin ya. Itu semuanya yang memberangkatkan, yang memberikan selamat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di Timur Tengah mudah-mudahan segera diberhentikan oleh Allah, amin amin ya. Jadi damai semuanya. Ini kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi kalau bisa para tamu Allah, saya ulangi lagi, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah. Rabi'ah itu sahabat yang selalu mendampingi Nabi.
diikuti. Perlu bantuan apa, perlu air, perlu apa, beliau yang mengambil. Karena akrabnya, beliau bersabda, "Salni, kamu minta apa, wahai Rabi'ah?" Rasul punya banyak, punya kebun Al-Khaybar. Khaybar itu, Masya Allah, kebun yang paling hebat nomor 1 di dunia sampai sekarang. Jaraknya 80 kilo dari Madinah. Itu Yahudi yang punya. Tapi karena ingin bunuh Nabi, Yahudi ingin bunuh Nabi, sering sampai Nabi diracun juga. Akhirnya dengan izin Allah, pada waktu perang Khaybar, Allah berikan kemenangan. Sekarang milik orang Islam. Jadi Nabi punya banyak. Abu Sufyan, nih bukan Sufyan ini, bukan ya. Abu Sufyan itu musuhi Nabi selama 21 tahun. Ingin bunuh Nabi, perang lawan Nabi, perang Uhud lawan Nabi, perang Khandaq lawan Nabi. Masuk Islam baru 20 hari. Kemudian ikut perang Hunain. Ternyata dikasih hadiah 100 ekor unta. Nih, Nabi ngasih. Hindun istri Nabi yang membelah dadanya siapa? Ayo, yang membelah dadanya siapa? Hamzah. Hamzah itu Sayyidul Syuhada, paman Nabi. Ternyata ketika perang Uhud meninggal dunia, dibelah dadanya saking bencinya karena bapaknya terbunuh pada waktu perang Badar. Baru masuk Islam 20 hari dikasih 100 ekor unta. Nih, satu keluarga 200 unta. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Nabi sudah tahu nanti akan perang dengan menantunya Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin. Dikasih 100 ekor unta. Artinya Nabi punya banyak. Lah, sekarang Rabi'ah minta apa saja dikasih. Kalau minta kendaraan dikasih, minta rumah dikasih, minta kebun dikasih. Salni, kamu minta apa wahai Rabi'ah? Ini Bapak Ibu tolong diukir dengan tinta emas jawabannya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta mendampingi engkau di surga. Permintaannya bukan minta jabatan, bukan minta harta. Saya berharap dengan izin Allah bisa menemani, mendampingi engkau di surga ya Rasulullah. Ditawar oleh Nabi. Allah ghairu dzalika, yang lain aja. Jawabannya huwa dzaka. Itulah permintaan saya. Bahasa Arabnya huwa dzaka. Bersama-sama huwa dzaka. Itulah permintaan saya. Akhirnya Nabi membimbing kepada Rabi'ah, dan ini untuk kita. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendampingi dan siapapun ingin mendampingi aku di surga, inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolong perbanyak sujud. Tolong nanti di Mekah, bapak-bapak di Medina, tolong perbanyak salat. Habis baca Al-Quran, umpamanya dapat beberapa halaman, biasanya maaf ini agak setengah ngantuk-ngantuk, betul ya? Ngantuk, tolong salat. Masya Allah, salat. Siapa yang memperbanyak sujud akan mendampingi Nabi di surga. Yang mau saja, tolong menjawab. Mau apa tidak mendampingi Nabi di surga Firdaus? Tolong perbanyak salat malam. Di Mekah, di Medina, nanti pulang tolong dipertahankan. Ini namanya ibadah ritual. Ibadah sosial. Apa ibadah sosial? Ada pertanyaan, Nabi Musa yang bertanya, ya Allah, ibadah apa yang paling kau sukai? Apakah sholat? Apakah zikir? Apakah puasa? Atau sedekah? Ini tolong sekarang baik. Sholat kan pahalanya besar, dan orang yang sholat pasti masuk surga. Tapi bukan sholat yang paling dicintai Allah. Padahal sholat ada takbirnya, ada doanya, ada rukuk sujudnya. Tapi yang paling dicintai Allah, sholat itu untuk kamu. Sholat itu untuk kamu. Mengapa? Karena sholat tanha anil fakhsya'i wal munkar. Bisa mencegah dirimu perbuatan keji dan mungkar. Jadi pahalanya atau manfaatnya sholat itu untuk kamu. Mungkin zikir ya Allah. Zikir kan selalu nyebut nama Allah, Allah senang.
Siapa yang zikir tadi, itu langsung nama kita satu persatu disebutkan oleh malaikat Allah di hadapan malaikat. Ini nama-nama kita ini. Sekali lagi bersama-sama. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir kita. Zikir ini langsung nama kita satu persatu ini. Nama kita, termasuk mudah-mudahan nama saya, Muslih Abdul Karim. Disebutkan oleh para malaikat, hai para malaikat, itu hamba-hambaku yang sedang bertasbih. Masya Allah. Jadi nama kita ini disebutkan zikir. Apa itu ya Allah zikir yang paling kau sukai? Bukan. Zikir itu untuk kamu. Orang zikir itu hatinya tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang zikir itu hatinya menjadi tenang. Ibu-ibu kalau ingin tenang, tolong banyak zikir pada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang zikir pasti hatinya tenang. Itu untuk kamu, kata Allah. Jadi kalau kita apa ya Allah? Puasa. Puasa itu untuk kamu. Karena puasa bisa mengekang hawa nafsu. Orang puasa kan lapar. Kalau lapar ingat, oh kalau lapar berarti bisa mengekang hawa nafsu kita. Bahkan kata anak muda yang belum mampu nikah disuruh puasa, karena puasa itu bisa mengekang hawa nafsu. Puasa itu untuk kamu wahai manusia. Terus apa ya Allah? Sedekah. Sedekah. Siapa yang sedekah membantu orang lain, dia menyenangkan orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau kamu bantu orang lain, saya ada di sisi dia. Jadi ibadah yang paling mulia Bapak Ibu bukan haji. Ibadah yang paling mulia bukan sholat. Ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah membantu orang lain. Masya Allah. Saya ketika mendengarkan ini terkagum-kagum ya. Allah berfirman dalam sebuah hadis, wahai anak Adam, mengapa ketika aku sakit kamu gak menjenguk saya? Ini hadisnya begitu. Wahai anak Adam, mengapa ketika aku sakit kamu gak menjenguk saya? Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, kau Tuhan semesta alam, bagaimana kau sakit? Bukankah ada tetanggamu yang sakit? Iya ya Allah, kalau kamu menjenguk dia, aku ada di sampingnya. Jadi siapa yang menjenguk orang sakit, Pak? Itu Allah langsung membalas kita. Kita diberikan siapa afiat. Amin ya. Kita diberikan bahagia di akhirat. Terus Allah bertanya lagi, mengingatkan lagi, wahai anak Adam, mengapa ketika aku minta makan gak kamu kasih? Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bagaimana kau lapar, bagaimana kau mau makan? Bukankah ada tetangga kamu atau saudara kamu, ada orang yang perlu bantuan minta makan, kalau kamu memberikan bantuan pasti aku akan membalasnya. Nah ini, itu namanya ibadah sosial. Tolong nanti mulai hari ini, jangan besok, mulai hari ini, tolong kita sering bantu orang lain. Bantu, maaf, siapa saja bantu. Nanti kalau sudah pulang ke kampung, tolong dengan tetangga, dengan saudara kita membantu. Itu namanya ibadah sosial, dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Pulang haji kita lebih dermawan. Siapa yang dermawan, rezekinya bertambah. Amin, amin ya. Jadi saya doakan minimal per bulan 75 juta. Amin. Kurang kencang mudah-mudahan 105 juta. Amin. Tapi yang enak bukan 100, yang enak itu pas-pasan. Ingin ke Mekah keluarga, pas ada rumah sebelah dijual, ingin beli mobil yang baru, enak mana 105 dengan pas-pasan. Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan ya Allah. Ini pulang dari Mekah mudah-mudahan rezekinya pas-pasan, amin ya. Rezekinya pas-pasan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya haji mabrur. Kemudian cara untuk menggapainya, tanda-tandanya, ini semuanya mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Nah sekarang kita mulai hari ini tanda haji mabrur, insya Allah. Bapak-bapak saya minta izin ketika kita istirahat, ibu-ibu
ngambil makanan dulu, baru bapak-bapak. Setuju? Baik, kalau gitu saya kembalikan kepada Ustaz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah kepada Nabi Muslim. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan bagaimana kiat dan juga bagaimana Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan menjalankan ibadah haji ini dengan tenang gitu ya, insyaallah, dan juga Allah senantiasa melindungi Bapak Ibu sekalian nanti pada saat menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti kita akan masuk ke materi yang ke-7 yang terakhir ya. Nah, ini biasanya langsung praktek nanti ya. Tapi sebelumnya tadi Bi Musli izin katanya ibunya ya, Bi. Untuk coffee break atau diambilkan ya Bi. Untuk para suami enggak usah ya. Berarti ibunya aja dulu ya. Baik. Insyaallah baik, kita akan coffee break terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Kami silakan kepada ibu-ibunya terlebih dahulu untuk menikmati kopi yang sudah disediakan ataupun makan yang sudah disediakan. Baik, kita akan berjumpa kembali. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya kalau di sini. Nanti sambil berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.